Hai hai, Assalamualaikum sahabat. Masih di Novel Bidadari dalam Puisi part 35. Di part ini akan dijelaskan semua jawaban-jawaban dari pertanyaan Kevin di part sebelumnya. Yang penasaran? Yuk kita lanjut. Cus. Part 35. Monolog Alia. Hari ini adalah hari Minggu. Selesai dengan sebaskom cucian pakaian dan menyusun pakaian ke dalam lemari agar nanti kalau tiba-tiba mama datang tidak kena omelan lagi gara-gara isi lemarinya yang tidak tersusun rapi. Judika. Hai Kak. Assalamualaikum Bidadari. Waalaikumsalam Cina Alia. Wah, ada kejutan nih. Aku dipanggil cintanya Alia. Oh, maaf, salah panggil. Duh, aku sudah terbang ke langit tinggi, malah ditarik lagi. Kak, bis apa yang bikin mabok? Bis yang sopirnya mabuk. Salah, bis si kan sayang dari kakak. Cicak apa yang bikin mati? Cicak yang diketapel sama karet. Salah, cicak napas dipanggil cinta sama kamu. Ada lagi Kak. Bau apa yang paling manis? Apa ya? Bau badan Aya. Salah, bau amis. I miss you Kak Apkar. Malam apa yang selalu aku impikan? Jangan mesum ya. Bukan itu sayang. Tapi jawabannya melamarmu. Oh so sweet. Kak, nasi uduk apa yang pengen banget Alia rasakan? Wah, aku belum tahu nasi uduk di sana mana yang enak. Bukan Kak, uduk berdua sama kakak di pelaminan. Aduh sayang, aku sudah gak sabar mau ke pelaminan sekarang. Hah? Ayo. Ntar aku hafalin lagi deh gombalan di Google. Oke, Alia tunggu. Lagi ngapain sayangnya Apkar? Alia barusan nyuci pakaian sebaskom, terus melipat pakaian masukin ke lemari, biar tragedi malam minggu diapelin ke Apkar tidak terulang. Besok-besok jangan ditumpuk pakaian bekas pakainya. Terus kirim aja ke sini. Nanti aku yang nyuciin. Oh, jangan berubah pikiran ya. Sampai kita menikah nanti kakak aja yang nyuci semua pakaian kita. Nanti Alia yang jemur. Oke, dengan senang hati sayang. Kakak lagi ngapain? Baru pulang nge-gym. Enggak usah terlalu seksi badannya Kak. Nanti banyak yang naksir. Cemburu ya? Enggak juga. Cemburu dong. Enggak. Ya udah apa? Biar aku seksiin lagi, biar cewek lain naksir. Kan gak ada yang cemburu juga. Enak aja, cemburu deh. Nah gitu dong. Aneh nih Kak Apkar, minta cemburuin. Ya aku memang sudah aneh sejak kenal kamu. Padahal dulu gak begini loh. Siapa suruh ikutan aneh? Gak ada yang nyuruh, ikutan sendiri. Sayang, kangen gak? Sudah 3 bulan kita tidak ketemu. Biasa aja. Beneran? Kak, kalau rindu Alia ini dihitung pakai kalkulator, pasti kalkulatornya error. Baterainya habis. Ih, ini baru Alia mau romantis-romantis Kak. Oh maaf, lanjut deh. Nggak jadi, buyar sudah. Kalau gitu aku aja. Serah. Ih, ngambek. Ya udah, mau dengar silahkan. Nggak mau denger, ya dengerin. Aku mau cerita ya. Kita harus berterima kasih pada jarak. Tanpanya kita tidak akan bisa mengukur hati untuk berjejak. Aku juga akhirnya bisa melihat mata dan mulut yang terisak. Kedengarannya menyakitkan ya. Aku selalu menikmati rindu untuk matamu yang sayu, mengiringi senyummu di dalam rintih yang runtuh di dadaku.
Aku memilihmu karena aku percaya mataku tidak salah meraba dan mulutku tidak salah. Kalau gitu Alia lagi deh kak. Boleh? Aku memilihmu tanpa perlu alasan karena aku cuma punya rasa. Seseorang yang membuat dinginnya hujan menjadikan selimut hangat untukku, yang membuat gelapnya malam menjadi cahaya di dalam mimpiku, yang meyakinkan rindu bukan saling menyakitkan tapi akan menguatkan, karena hati adalah perihal pasti, bukan untuk diangani tapi untuk selalu ditemani. Alia cintaku, mencintaimu adalah pilihan yang sudah kusetujui. Aku akan selalu memberikanmu percaya bahwa aku yang berjuang bukan hanya memperjuangkan, tapi mengutuhkan. Tetaplah bahagia, walau sementara kita tetap harus menabung rindu. Kamu akan selalu ada. Kak, aku adalah juara perindu. Siapapun jangan mencoba melawan, apalagi ingin bersaing denganku. Tapi aku bukan seseorang yang menuntut temu, apalagi dengan alasan rindu. Aku memahami segala sibuk dan masa depanmu. Harapan masa depanmu adalah juga masa depanku. Rinduku tidak akan mengganggu waktumu yang sedang berjuang untukku, katamu. Jika aku mengabarimu dan meminta kabar darimu, itu hanya mengartikan bahwa cinta ini semakin tumbuh baik di hati kita. Semoga akhir kita akan selalu memeluk dalam pelukan yang sama. Terima kasih Alia balasan puisinya. Iya, sama-sama kak. Semester depan skripsi ya? Iya, sebentar lagi. Andai saja aku ada di sana ya. Santai saja kak, Alia mampu kok. Tapi kakak ngeremehin kemampuan Alia? Oh, sama sekali tidak. Aku tahu sayangku itu wanita power woman. Bukan. Kak. Udah siang sayang, mau makan siang apa? Belum tahu kak, palingan beli di depan. Ya udah, aku juga mau cari makan dulu. Nanti kita sambung ya sayang. Iya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muah. Dadah. Selalu menyenangkan dan membuatku bahagia. Aku bahkan tidak punya alasan untuk tidak mempertahankanmu. Sudah 3 bulan kak, dan aku masih belum juga bisa untuk menyelesaikan hubunganku dengan Kak Kevin. Semakin hari dia semakin baik, semakin memperdulikan kesehatanku, kuliahku, makanku, bahkan pakaian dan barang-barang mewahku. Mewah? Iya. Jalan bersama Kak Kevin membuatku menjadi wanita terhormat. Katanya, seorang aku harus belajar untuk mendampinginya nanti sebagai Nyonya Kevin. Aku harus memperbaiki sikap dan gaya bicaraku. Dari awal, aku memang menjaga sikap dan gaya bicaraku. Aku menjaga bukan karena ingin menarik perhatiannya. Aku cuma tidak ingin berita tentangku akan sampai ke telinga keluargamu, yang mungkin nanti akan menjatuhkan harga diri keluargaku di mata teman-teman medsos mamanya. Bahwa aku adalah seorang gadis yang kalau ngobrol suka nyakitin fisik, kata Kak Apkar. Kalau bicara suka bikin kesal orang, kata Roni. Kalau kasih saran suka tidak bermanfaat, kata Arga. Aku benar-benar menjaga, termasuk menjaga jarak, agar Kak Kevin tidak menyukaiku. Ternyata terbalik. Semakin kesini, dia semakin membuat percaya bahwa yang katanya akan mencoba mencintaiku benar-benar dilakukannya. Apalagi sekarang Kak Kevin sedang konsentrasi dengan tesisnya, sesuatu yang sangat ingin diselesaikannya. Katanya dia butuh aku sebagai penyemangatnya. Bagaimana aku bisa untuk memutuskannya di saat seperti ini?
Terkadang muncul kekuatanku untuk membicarakan ini, tapi sepertinya aku sedang diawasi. Mamanya, saudaranya, dan akhir-akhir ini bahkan papanya ikut menanyakanku. Keberadaanku seperti terpantau, hingga kalimat-kalimat yang sudah kususun rapi agar tidak terlalu menyakiti saat aku membicarakannya, akhirnya harus tersimpan lagi. Kak Kevin sangat baik, tapi sungguh aku tidak memerlukan itu. Aku sudah sangat nyaman dengan keadaanku. Walaupun sesekali rindu itu membuatku akan duduk sendiri di balkon atas dan bicara pada bulan tentang sedihnya aku tanpa kekasihku. Tapi sungguh aku tidak sakit. Di saat yang lain berlomba untuk mendapat bahagia dunia, aku malah berhasil menciptakan duniaku sendiri, yang menikmati saat menanti, tanpa harus lelah berlari mencari bahagia yang lain lagi. Cukup kamu, Kak Apkar. Kamu tahu, Kak Apkar, aku sepertinya kadang menjadi kurang waras. Aku memang berjalan dengan Kak Kevin, tapi aku seolah menjadikannya itu kamu. Aku harus tetap bisa bertahan sampai dia menyelesaikan kuliahnya dengan berada di sampingnya. Dan salah satu yang membuatku mampu hanya membuat kamu ada di antara kami. Ragamu memang tidak sama. Seperti ketika kami juga berteduh di bawah ruko kecil itu. Aku melihat tetes air hujan jatuh di hidungnya. Tapi kenapa aku tidak cemburu? Aku malah kasihan melihatnya basah. Kuseka air itu di wajahnya dengan tanganku. Dia terlihat sangat keren dengan wajah basahnya. Melihatnya begitu, wajah tampannya terlihat sangat nyaman di mata, tapi tetap kurang nyaman di hati. Kenapa? Karena dia bukan. Kemarin aku kangen makan di tepi sungai. Saat dia mengajakku, ya aku setuju. Tapi tetap aku membayangkan dia adalah kamu. Aku minta kami ke sana naik motor yang baru dia belikan untukku. Kasian. Kulihat beberapa kali dia menggerak-gerakkan lengannya saat memboncengku. Aku pun makan dengan menu yang sama, seperti yang kita makan dulu. Sangat terlihat betapa gelisahnya dia, dan terlihat sangat memaksakan untuk bisa menikmati menu sederhana itu. Aku tahu, karena dia sangat pemilih untuk urusan selera. Dia hanya mau makan di restoran yang bersih dan nyaman. Katanya menjaga kesehatan itu sangat penting. Aku menunggu, apakah dia menolak untuk makan di sana. Ternyata tidak. Dia mau, walaupun makannya sedikit. Aku juga merindukan gerimis kemarin. Seandainya saja perjalanan pulang ini disertai gerimis. Dia malah mau menyewa heli saat itu. Aku tertawa. Apapun yang menyerupai tetap tidak akan sama dengan aslinya. Tapi usahanya untuk membahagiakanku sudah sangat baik. Dan pastinya aku tidak ingin dia ikut gila. Cukup aku saja. Terkadang kami juga mampir di kedai kopi Bowo. Aku mulai mengenalkannya pada rasa-rasa kopi favoritku. Dia tidak suka kopi. Kadang saat meminumnya aku melihat dia meneguk dengan sangat cepat. Mungkin agar rasa pahitnya tidak lama dirasa di lidahnya. Kukatakan kemarin, kalau kopi di kedai temanku ini manis. Ia memang sekarang sudah manis, karena rasa pahitnya sudah aku telan bertahun-tahun dan berbulan sebelumnya. Entahlah dia percaya atau tidak. Kalau tidak percaya kan, harusnya dia bisa untuk tidak meminumnya. Bisa kan, duduk di kedai kopi tanpa memesan kopi. Minum saja menu lain. Temanku Bowo akan senang hati kok menyediakan air mineral atau secangkir teh hangat. Tapi dia tidak memintanya, dan aku pun tidak menawarkannya. Restoran di bagian barat kota kita.
Saat kita makan malam bersama kemarin, Kak, pemilik restoran itu selalu mengajakku untuk bisa manggung di restorannya. Setiap aku mengakhiri satu lagu, dia akan membujukku lagi. Sebenarnya aku mampu kok menyanyikan 3 atau 4 bahkan 5 lagu. Tapi aku ingat kata-katamu, jangan memaksa sesuatu yang bukan saatnya, karena akan ganjil dan sulit untuk menemukan genapnya. Walaupun sekarang dalam konteks yang berbeda, aku suka saja kalimatmu itu. Sepertinya setiap aku mengulang kalimat itu, aku mendewasa. Menurutku sih. Kemarinnya lagi, kami mampir juga di taman bunga. Kami pun memasuki labirinnya. Tapi jangan khawatir, Kak, aku sama sekali tidak disentuhnya. Aku bahkan berlari cepat karena seperti ingin mengejar bayanganmu yang selalu ada di depanku. Padahal aku kan ingin di sisimu, bukan di belakangmu. Kulihat dia terengah mengejarku. Mungkin mulai sekarang dia harus rajin berolahraga lari agar tak tertinggal jauh begini. Pernah juga saat Tante Risma jalan-jalan ke Eropa, urusan bisnis katanya. Beliau sempat video call sambil memamerkan ratusan bentuk dan model kalung berlian. Beliau ingin aku memilihnya. Untuk apa? Tanyaku. Dipakai, jawabnya. Kalau aku memakai itu, apakah kalung bertuliskan nama kita ini akan kulepas? Yang benar saja, aku tidak peduli dan memang tidak ingin mengetahui harganya. Tapi sepertinya itu barang mewah karena aku tidak pernah melihat siapapun memakainya. Jangan pernah berpikir deh, dengan kalung istimewaku ini, berapapun harga kemewahan berlian itu, tidak akan sanggup untuk bersaing dengan pemberian kekasihku ini. Walaupun pernah terlintas untuk menjualnya. Aku cuma jawab, belum pantas seorang anak kuliah yang sedang kos memakai seperti itu. Sepertinya dia setuju dengan pendapatku. Dan maaf, Kak, aku sempat sih nonton di bioskop. Sebenarnya aku menolak, tapi karena dia menjanjikan akan menonton film terbaru idolaku, aku bersedia. Dan lagi aku tidak akan mau disentuhnya. Bukankah aku pernah berjanji kalau semua yang ada di tubuhku ini akan kujaga sampai kakak datang untuk menghalalkanku. Aku ini penepat janji, Kak. Aku juga mulai merasakan perasaan Kak Kevin semakin dalam dan semakin nyata untukku. Untuk soal penampilan, sepertinya aku harus banyak belajar darinya. Kenapa ya? Dia lebih tahu daripada aku mana yang pantas dan tidak pantas untukku. Dia tidak segan membawaku ke butik hanya untuk membelikanku sebuah gaun yang pantas aku pakai untuk makan malam. Kenapa harus pakai gaun ini? Untuk makan malam saja aku harus begini. Gampang kan aku memakai jeansku yang masih layak itu? Aku juga banyak punya pakaian yang sopan kalau dia mau. Katanya biar aku terlihat elegan, biar nanti tidak kaget di saat-saat tertentu untuk memakai seperti ini. Hal yang membuatku sangat marah adalah ketika aku menyewakan motor kesayanganku padanya. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukannya. Kupikir Kak Kevin juga akan memeriksa ban depan belakang motorku. Dia akan servis, dia akan ganti aki, mencek keadaan remnya. Ternyata tidak, dia malah membelikanku motor keluaran terbaru. Aku merasa tersinggung. Aku tidak pernah menjadi perempuan peminta. Jika perlu, Mama, Papa, dan Kak Pandu bisa untuk menggantikannya. Aku masih nyaman dengan motorku. Dan lagi, karena segala kisah kita ada di atas motor itu. Lupa, Kak Apkar belum bayar sewanya. Nanti deh, aku tagih. Bersambung ke part 36. Ternyata sosok Kevin malah dijadikan Alia bahan perbandingan nih.
dengan Apkar yang sekarang tidak berada di sisinya. Dan sebagian bayangan Apkar harus sepertinya tidak adil ya. Alia kenapa berlaku seperti itu? Yang penasaran? Kita lanjut ke part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum.